Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas bagaimana caranya ketika teman-teman di sini yang baru belajar nyeduh ya, terutama ini nih salah beli kopi ya. Karena hal ini beberapa kali kejadian sama gue pada saat dulu pertama kali gue mulai nyeduh kopi di rumah gitu ya. Jadi masalahnya ini adalah ketika teman-teman sebenarnya ini mau nyeduh kopinya itu untuk manual brew atau pour over, tetapi ternyata teman-teman itu beli kopinya yang untuk espresso. Ini maksudnya adalah ke arah roast profile-nya atau roast level-nya lah ya. Nah nanti akan gue praktekin gimana caranya, resepnya. Sebenarnya ini resepnya standar banget karena gue sampai detik ini pun masih terkadang ya. Kalau misalnya gue lagi pengen minum kopi yang bener-bener bold banget, tebel banget, tapi gue males bikin espresso ya, gue akan nyeduh kopi yang espresso tapi gue bikin pakai metode manual brew atau pour over seperti ini ya. Nah, alat yang selalu gue pakai di sini adalah Kavek Flower Dripper yang Deep 27 yang seperti ini nih ya. Kalau tonton belum nonton video reviewnya, coba nonton di sebelah ini. Kenapa gue pakai dripper ini? Jujur ya, gue sampai detik ini pun gue masih belum tahu. Ya kenapa dripper ini gue sudah compare gitu ya dengan dripper yang lainnya. Tetapi kalau misalkan nyeduhnya itu untuk kopi yang mungkin buat medium lah ya, medium roast atau mungkin medium to dark ya, kopi hasil seduhan ya dari Flower Dripper Deep 27 ini menurut gue itu sweetnessnya bisa lebih dapet ya. Terus bitternya ini menurut gue agak lebih minim lah. Nah ini kopi yang gue pakai dari Serasan Coffee Community ya, ini yang Pajar Semendo Full Wash. Terus sama Pagar Alam Natural, ini sudah pasti blend. Dan ini untuk roast levelnya menurut gua ya, ini gua memang belum gua ukur pakai Actron gitu ya, tapi ini kelihatannya memang sudah medium dan ini memang untuk espresso teman-teman ya. Ini sudah gua bikin kalau nggak salah udah yang keempat buat pour over gitu ya. Nah terus di sini gua pakai grind size-nya di Timor Chestnut X Lite di nomor 12. Oke, gua pakai 15 gram. Nanti perbandingannya gue bikin standar 1:15 juga ya. Tapi kalau misalnya ketika gue lagi mungkin pengen kopinya agak lebih light gitu ya, gue akan pakai perbandingannya itu 1:17 atau 1:18. Jadi gue tinggiin rasionya. Nah ini biasanya kalau gue pakai D27 ini ya, setelah gue masukin bubuk kopi ini akan gue tuh gini-giniin dulu karena biar dia turun ke bawah dulu semuanya, lalu ratakan. Nah ini gue pakai airnya Amidis 80%, terus Nestle-nya 20% ya, suhunya ada di 88. Oke, nah terus untuk paper filter yang ini, yang khusus ya, Deep 27 ini nggak perlu di rinse ya. Oke, di sini gue cuma bagi ke 2 kali penuangan ya teman-teman ya. Nah tapi di sini bloomingnya gue bikinnya ini agak lebih panjang. Jadi pertama gue nuangnya itu muter, abis itu gue stay di tengah aja. Nah ini pertama bloomingnya itu 60 gram. Oke, nah terus ini gue diamkan selama 40 detik. Oke, setelah 40 detik lanjut lagi tuang. Nah ini gue tuangnya teman-teman ya, teman-teman lihat ya, ini gue cuma benar-benar di tengah aja, gue diem ya, tidak gue puter-puter. Tujuannya biar agitasinya ini tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Nah ini gue tuang sampai 225. Jadi benar-benar pelan banget. Nah jadi ini untuk coffee bednya atau permukaan airnya itu tidak sampai benar-benar tinggi banget. Nah ini gue mau berusaha untuk sesuaikan antara air yang turun atau kopi ya, yang turun dengan air yang masuk ini kurang lebih mirip lah. Ya gini aja tuangnya. Nah untuk target brewing time gue di sini maksimal itu mungkin ada di sekitar 2 menit 20 detik lah. Karena gue tidak mau terlalu panjang juga. Oke, 225 kita stop. Sip. Nah jadi setelah selesai tuang, dia itu selesainya kurang lebih berbarengan teman-teman ya. Oke, stop. Nah di sini gue brewing time-nya 2 menit 12 detik. Tuh, brewing time-nya memang tidak terlalu panjang ya, 2:12. Nah tujuannya apa? Gue tidak mau si kopi yang espresso ini sebenarnya ya, ini jadi over extract atau nanti malah keluar pahitnya gitu. Nah kalau dilihat dari segi warna teman-teman ya, ini benar-benar nggak tahu ya dari kamera kelihatan atau enggak, tapi ini
tidak terlalu gelap juga teman-teman. Oke, sekarang kita cobain dulu. Nah, ini aromatiknya menurut gua lumayan intens. Nah, tapi memang ya aromatik ini lebih ke arah kayak coklati, terus mungkin di sini kayak ada wangi-wangi jeruk sama kayak ada rempah sedikit. Ya, nih kita cobain dulu. Tuh, ini acidity-nya masih ada atau benar-benar mirip kayak kopi-kopi filter yang lainnya sebenarnya. Tapi memang untuk bodinya ini lebih tebal teman-teman ya. Lebih kerasa bold, lebih bulat banget. Terus aftertaste-nya menurut gua lumayan panjang. Nah, ini di belakang kayak ada rempah, kayak ada cinnamon, ini benar-benar jelas banget ya, kayak kayu manis. Terus kayak coklatnya juga berasa banget. Terus di sini gue dapetin kayak ada wangi-wangi apel. Apelnya ini kayak apel-apel hijau gitu teman-teman ya. Nah, ini coba ya, gue tunggu sampai agak dingin sambil gue bahas dulu ke basicnya dari perbedaan roast level. Oke, kalau teman-teman tahu, hampir di semua video gue lah ya, gue tuh banyak banget bahas soal manual brew atau espresso, cuma ada 2 nih. Nah, pertanyaan yang banyak timbul ini di pikiran gue sebenarnya ya, ini teman-teman yang baru mulai nyeduh, tahu nggak sih bagaimana cara membedakan antara kopi yang untuk manual brew, mana yang untuk espresso, gitu. Nah, ini kita luruskan dulu atau samakan POV-nya. Yang gue bahas di sini adalah kopi Arabica. Oke, bukan kopi Robusta. Kalau misalkan blend seperti ini full Arabica tidak masalah. Oke, nah basicnya dulu kita harus tahu kalau misalkan untuk manual brew ini pasti untuk roast levelnya atau tingkat kematangannya ini jauh lebih muda teman-teman. Ya biasanya mungkin kalau di roasting itu dari 10 menit mungkin sampai 11 menit sampai 12 menit ya, itu tergantung dari karakter mesinnya, tergantung dari kondisi green bean-nya juga. Tapi secara general kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa lebih muda? Karena kalau kita lihat manual brew itu yang teman-teman tahu lah ya. Biasanya brewing time-nya itu mungkin range-nya dari 2 menit sampai di 5 menit. 5 menit ini mungkin kita sebutnya French press lah ya. Jadi itu benar-benar lumayan panjang waktu seduhnya. Artinya kalau waktu seduhnya panjang, kopi ini punya waktu yang lebih panjang atau yang lebih lama untuk diekstrak biar semua rasanya keluar. Nah, ketika kopi ini digorengnya atau disangrainya ini lebih muda, artinya butuh waktu lebih panjang juga untuk dia keluarin potensi maksimal rasa yang mereka punya atau Binse ini punya. Gitu. Kalau misalkan walaupun manual brew katakanlah terus kita nyeduhnya tuh benar-benar panjang banget ini bisa dari brewing time atau efek dari grind size ya, ini terlalu panjang itu sudah pasti akan pahit juga. Nah, sebaliknya kalau espresso yang kita tahu itu waktu untuk ekstraksinya 20 sampai 30 detik itu untuk standarnya aja. Ya, maka dari itu kenapa untuk roast levelnya atau tingkat kematangannya ini jauh lebih gelap atau lebih lama roastingnya. Mungkin bisa sekitar 14 menit ya atau 13 menit, 15 menit gitu. Tergantung rasa yang mau dicapai aja. Nah, efeknya ketika kopinya ini di sangrainya ini lebih gelap gitu ya. Sudah pasti tidak butuh waktu yang panjang untuk mengekstrak semua flavor yang ada. Nah, ini pasti teman-teman sering merasakan kejadian kopi yang teman-teman punya buat espresso nih mungkin agak gelap ya. Terus ketika teman-teman full shot mungkin sampai 30 detik gitu ya, itu rasanya bitter banget. Nah, karena itu semua flavor yang ada di kopinya itu udah ekstrak keluar semua. Ya, abis itu karena udah terlalu lama ya jadi gosong, jadi burn, jadi yang keluar itu bitter, pahitnya aja. Nah, kenapa seperti ini bisa gitu ya? Yang pertama, di sini gue pakai grind size nomor 12 di Timor Chestnut X Lite di nomor 12 dengan kopi yang gue pakai ini nih dia tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus juga. Ya, kurang lebih partikelnya ini mungkin kalau teman-teman mau cobain ini kurang lebih kayak gula pasir. Itu yang pertama. Jadi walaupun dia ini sudah roastingannya agak gelap, gue bikin partikelnya agak lebih besar supaya kopinya ini bahasa simpel ini tidak mudah terekstrak. Ya, jadi butuh waktu lebih panjang juga sampai kopi ini mengeluarkan rasa pahitnya atau bitternya. Yang kedua ini dari brewing time. Nah, dari kemarin itu gue maininnya untuk kopi yang ini ya.
ini kurang lebih dari 2 menit maksimal sampai 2 menit 20 sampai 2 menit 25 lah ya. Kalau misalkan mencapai di 2 menit 30 itu udah mulai keluar kayak ada rasa-rasa pahit di belakang. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, di sini gue pakai suhu airnya yang rendah. Di sini gue pakai 88. Ya, mungkin sudah proses pada saat gue proses brewing dia makin turun lah. Ya, mungkin jadi sekitar 85 ya atau 84. Jadi energi dari si air ini untuk mengekstrak ya flavor yang ada di si bubuk kopi ini powernya itu jadi lebih sedikit gitu. Jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan rasa pahit yang terkandung di kopi ini. Tapi balik lagi teman-teman, semua ini balik ke selera. Ya, gua pribadi tipe orang yang suka explore. Ya, mau kopi yang rada aneh rasanya atau mungkin prosesnya agak aneh, gua akan mau cicipin. Gitu, at least gua tahu lah. Hitung-hitung nambah perpustakaan rasa yang ada di kepala gua. Jadi ketika next gue cobain kopi yang sama, oke, gue udah punya rekamannya nih di otak gue. Oh, ini kopinya mirip kayak kopi yang ini, rasanya seperti ini gitu ya. Tapi memang kalau ditanya kopi seperti ini tricky atau enggak buat diseduh gitu ya, maksudnya kopi yang profilnya untuk espresso tricky enggak buat diseduh pakai alat manual? Menurut gue lumayan tricky ya. Kenapa? Karena gue sudah coba kopi ini ya pakai Kalita Wave, rasanya kurang. Gue berasanya tuh jadi kayak apa ya, bodinya berasa tebel banget ya. Sedangkan kalau pakai V60 gue ngerasa entah kenapa udah beberapa kali untuk dapetin sweet spot ini susah banget lah. Gue selalu dapetin tuh lebih ke arah over banget atau under banget, atau bahkan bener-bener kayak flat gitu. Nah, gue bisa dapetin rasa maksimal dengan resep seduh yang simple itu pakai si Café Deep 27 ini gitu. Nah, kalau gue lihat dari bentukannya nih ya, teman-teman lihat ya nih, semoga kelihatan ya tuh. Jadi ini si paper filternya tuh yang menempel ke rusuk yang ada di dripper ini nih lebih sedikit teman-teman. Jadi memungkinkan air yang lewat itu lebih cepet juga. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalnya mau lihat partikelnya, nih ya, partikelnya kurang lebih seperti ini. Semoga kelihatan ya. Tuh. Ya, jadi dibilang kasar enggak, dibilang halus juga enggak. Gitu. Tapi ini balik lagi teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin punya grinder yang mumpuni atau yang kualitasnya bagus, menurut gue ini akan sangat membantu untuk teman-teman dapetin rasa yang maksimal dari kopi espresso, tapi teman-teman pengen bikin untuk manual brew. Gitu ya. Nah, ini sudah agak dingin. Gue cobain lagi. Tuh, ketika dia sudah agak dingin, ini gue berasa acidity-nya sudah pasti jadi lebih tinggi. Terus yang berikutnya yang gue notice jelas ini adalah sweetness-nya. Ini manisnya benar-benar tinggi banget, jadi naik banget, kerasa di lidah. Ini nih kayak apa ya? Kayak permen apa ya? Permen karamel, gue lupa deh namanya apa, pokoknya itu kayak permen karamel yang sweetnessnya lumayan tinggi banget. Terus setelah telan, buang nafas dari hidung, ini gue kerasa kayu manisnya benar-benar jelas banget. Terus kayak ada hint sedikit kayak clove lah. Ini rempahnya menurut gue lumayan kerasa nih. Nah, terus untuk aftertaste-nya, ini kesisa di belakang kayak ada rasa jeruk, terus kayak dicampur sama cinnamon, sama dicampur kayak clove tipis-tipis lah. Ini benar-benar menurut gua tipe kopi yang aromatik. Nah, sedangkan untuk bodinya ini udah bener straight, jelas banget. Kalau ini body ini bulat banget, lumayan tebel menurut gua, tapi tidak setebal yang teman-teman bayangkan lah. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin di sini teman-teman kalau ada resep ya atau masih ada pertanyaan mengenai hal yang gue bahas kali ini, silahkan coba tulis di kolom komentar aja. Nah, nanti buat teman-teman kalau misalnya mau beli kopinya atau mau beli alat-alat yang gue pakai di video ini, langsung cek link di deskripsi atau langsung cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.